Di sore yang luar biasa ini, kita akan mengadakan sebuah live streaming talk show, webinar mengenai baru belajar coding sekarang, terlambat nggak? Bersama dua speaker yang akan memberikan kita pemaparan yang lengkap dan menyeluruh mengenai teman-teman yang ingin belajar mengenai coding, mengenal dunia tentang IT itu nanti prospeknya bagaimana ke depannya, dan lain-lain. Jadi silahkan teman-teman siapkan pertanyaan kalian, dan jangan lupa, kalau ingin bertanya, teman-teman nanti harus sign in dulu ke aplikasi Blibli-nya. Live streaming pada sore hari ini terlaksana berkat kerjasama antara Blibli, selaku salah satu e-commerce terhebat di Indonesia, bersama dengan Unpar Plus, salah satu online learning provider yang harus Anda lihat produk-produk di dalamnya. Saya Dianta Hasri akan menjadi host Anda, akan menjadi sepanjang live streaming ini. Dan semoga apapun yang kita pelajari di sini bisa menjadi yang baik untuk dapat kita cerna lebih jauh. Baik, tanpa panjang lebar, saya ingin memanggil kedua speaker kita pada sore hari ini. Pertama, ada Bapak Budi Husodo. Beliau adalah direktur dari Unpar Plus. Halo Pak Budi. Selamat Apa kabarnya Pak? Siang sore semuanya, teman-teman. Baik. Di sana gimana Pak? Hujan atau enggak Pak? Siapa tahu Pak. Aman. Salam dari Bandung untuk semua. Oh, salam dari Bandung kepada seluruh Blibli friends di seluruh Indonesia. Dan pembicara kita yang kedua ada Mas Aditya Hidayat. Beliau adalah praktisi. Halo Mas Adit, apa kabarnya Mas? Halo, selamat datang kawan Sobat Blibli. Kabar baik semuanya? Luar biasa. Ini harus baik ya. Di zaman yang sekarang katanya sedang nggak menentu, satu hal yang bisa kita ambil adalah bahwa walaupun terjadi perubahan yang luar biasa, ada tantangan, tapi belajar itu tetap harus karena kita beradaptasi. Kita lihat selama beberapa tahun ini luar biasa adaptasinya. Nah, salah satu perkembangan yang paling tinggi, perubahan yang paling cepat itu adalah dunia teknologi informasi. Benar ya, Mas Adit ya? Sangat betul sekali. Jadi, dan topik ini, teman-teman, Blibli Friends, topik ini memang dibuat karena memang cukup banyak teman-teman di luar sana yang ingin terjun ke dunia IT ataupun coding. Pengen buat startup, Kak. Saya pengen seperti Bapak Menteri Nadiem Makarim, pengen buat seperti Gojek dan startup yang lainnya. Tapi saya nggak bisa coding. Nah, itu menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan, sehingga kami Unpar Plus mencoba untuk jawabnya melalui webinar singkat ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nanti tanya jawab kepada kedua speaker kita ini, saya memberikan waktu kepada Mas Adit untuk dapat memberikan pemaparan awal, Mas, mengenai pada sore hari ini. Silakan, Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Dian, seperti friend juga. Jadi benar banget apa yang tadi dikatakan sama Pak Dian mengenai teknologi dan mengenai COVID ini. Salah satu industri yang sampai saat ini masih kuat bertahan adalah perusahaan teknologi. Kenapa? Karena mereka perusahaan teknologi itu bisa survive tanpa harus adanya kehadiran di suatu tempat. Artinya dalam saat ini dunia sedang gempar, nggak bisa kemana-mana, perusahaan-perusahaan teknologi masih bisa survive. Jadi ini salah satu kesempatan kita, salah satu visi kita untuk belajar masalah coding. Nah, coding sekarang itu telat nggak? Banyak orang berpikir bahwa coding sekarang itu masih bisa nggak sih? Harusnya kan belajar coding pas kemarin SMA, SMP, saya udah umur sekian, belajar coding masih bisa nggak sih? Nah, oke. Saya akan paparkan ya, saya akan izin screen share dulu. Oke, kita mulai. Belajar coding sekarang itu terlambat nggak? Kan karena orang banyak banget yang bilang bahwa aduh, saya harusnya belajar coding itu dari kemarin-kemarin, kalau sekarang udah tua, kalau sekarang udah malas mikir, terlambat nggak sih belajar sekarang? Oke. Jangan khawatir, simpan dulu pertanyaan Anda, saya akan coba jelaskan pelan-pelan agar semua mengerti maksud dari kata terlambat atau enggak, apakah masih ada peluang atau enggak, oke? Nah, kita mulai singkat saja. Oke. Sebenarnya kita mulai pertama, apa sih coding itu? Ya, jangan-jangan orang teman-teman kesini pada nggak tahu coding itu apa. Coding terlambat atau enggak? Terlambat atau enggak ya? Pertama, coding itu apa sih? Nah, jadi saya jelaskan dulu pertama bahwa coding itu adalah sebuah proses yang menggunakan bahasa pemrograman untuk meminta komputer melakukan hal yang kita mau. Jadi, coding itu gimana? Coding itu secara teknis, secara literal adalah kita nyuruh komputer melakukan sesuatu.
Ya, oh kalau gitu nggak usah coding dong, Mas. Saya tinggal klik di komputer saya juga bisa. Oke, kita lebih lanjut bahwa coding itu menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu dengan bahasa yang komputer ketahui. Nah, bahasa yang komputer ketahui itu apa? Jadi secara simpel gini, kita pengen nyuruh komputer, hey komputer, tolong kamu print Hello Adit buat saya. Hey komputer, tolong kamu print Hello World buat saya. Kita menggunakan bahasa yang komputer itu ketahui. Nah, bahasa apa sih yang mereka ketahui? Mereka komputer ya. Jadi komputer itu mengetahui sangat banyak bahasa dan diantaranya adalah dengan menggunakan bahasa C++, bahasa C, bahasa Ruby, bahasa Python, bahasa Node.js, bahasa PHP, bahasa Rust, dan lain-lain yang sangat banyak di luar sana bahasa programan. Itu ada ribuan lebih bahasa programan. Baik yang populer, baik yang non-populer, baik yang bahasa dari bahasa mesin, menggunakan bahasa seperti kayak bahasa manusia, itu sangat banyak bahasa di luar sana. Nah, coding itu kita menggunakan salah satu bahasa yang mereka mengerti. Misalkan kita menggunakan bahasa C. Oke, komputer, saya akan menggunakan bahasa C untuk memerintahkan kamu untuk menulis sesuatu. Seperti itu adalah coding. Jadi coding itu tidak sangat canggih banget untuk hacking segala macam, untuk apa kayak kalau di film-film untuk gimana enggak. Coding itu sangat simpel. Memerintahkan komputer untuk bekerja dengan apa yang kita mau, itu adalah coding. Seperti itu, ya. Seperti contohnya, saya mau menyuruh komputer saya untuk menampilkan teks Hello Adit. Sesimpel itu. Itu kita bisa menggunakan coding. Contohnya seperti ini. Yang sebelah kiri, kalau kita menggunakan bahasa yang adalah Node.js, kita perlu mengetikkan console.log Hello Adit. Pada saat kita enter, komputer akan melakukan apa yang kita perintahkan, yaitu menampilkan kata-kata Hello Adit. Karena yang saya perintahkan adalah tampilkan console log, itu artinya menampilkan dalam konsol Hello Adit. Ini kalau kita menggunakan bahasa Node.js ya, Node.js tadi yang ini tadi, Node.js. Nah, kalau kita menggunakan bahasa lain seperti apa? Misalkan kita menggunakan bahasa Ruby. Ruby kita menggunakan perintah puts Hello Adit. Pada saat di enter, komputer akan melakukan apa yang kita perintahkan, menampilkan Hello Adit. Seperti itu. Ini contohnya. Contoh yang sangat-sangat sederhana ya. Nah, mungkin pertanyaan langsung balik. Mas, gitu doang codingnya? Apa susahnya coding? Apalagi yang bisa dilakukan coding secara canggih-canggih? Ya, itu yang tadi saya contohkan adalah sesuatu yang sangat dasar dari coding, menampilkan sebuah teks. Nah, coding itu bisa ngapain lagi? Coding itu bisa menggunakan operasi matematik. Misalkan operasi statistika yang sangat kompleks, kita perintahkan komputer untuk menyelesaikannya, itu bisa. Operasi teks, misalkan kita menyambungkan beberapa teks, memproses teks, menggunakan teks untuk learning, itu pun bisa di sana. Menggunakan coding juga. Penyimpanan data, misalkan kita menggunakan coding untuk menyimpan data ke dalam database sehingga kita bisa lihat lagi di kemudian hari, itu pun bisa. Pengiriman data, itu pun menggunakan coding. Enkripsi, itu faktor-faktor keamanan, itu menggunakan coding juga. Prediksi, misalkan kita memasukkan sebuah data dan kita minta komputer kita codingkan agar memprediksi sebuah sesuatu, misalkan prediksi untuk COVID ini kapan sih selesainya, itu juga menggunakan coding juga. Dan ribuan task lain yang mungkin saya jabarkan semuanya, karena sangat banyak task yang bisa kita lakukan dengan menggunakan coding. Jadi itulah secuil mengenai coding. Jadi kita mengerti bahwa coding itu apa sih? Coding itu adalah menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu. Nah, kita lihat dalam coding dalam real life. Membuat website, apakah perlu pakai coding? Ya, perlu pakai coding. Lalu membuat sistem absensi, misalkan ada sebuah sistem absensi di dalam perusahaan. Itu dibuatnya pakai apa? Pakai coding juga. Menggunakan bahasanya apa? Bahasa yang menggunakan macam-macam di sana. Membuat robot, gimana caranya? Membuat robot yang canggih-canggih, bikin kayak automation tertentu, bikin robot melakukan hal yang kita mau. Itu otaknya pakai apa? Otaknya juga pakai coding juga. Jadi coding itu bisa melakukan sesuatu yang dari sangat simple, hanya menampilkan teks, sampai sesuatu yang sangat kompleks untuk membuat robot yang bisa berpikir. Itu semua dilakukan dengan menggunakan coding. Tentunya dengan menggunakan banyak bahasa yang berbeda-beda dan pengetahuan mengenai keilmuan lain yang berbeda-beda, seperti statistika, seperti biologi, fisika, dan lain-lain. Kita semua kombinasikan, kita campur aduk kita semua dalam coding, dan itu menjadi sebuah teknologi yang bisa digunakan oleh umat manusia lain. Seperti itu. Asik ya? Mendengar kata-kata coding ini ya. Dan hampir semua hal yang berhubungan dengan teknologi, itu saya jamin 99,9% itu pasti ada codingnya. Sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, pasti di dalamnya ada codingnya. Sebutin apa yang ada teknologi yang nggak ada codingnya, hampir nggak ada.
semua. Bahkan microchip yang kita pakai pun itu di dalamnya ada codingnya, tapi menggunakan codingnya bahasanya adalah bahasa binary atau bahasa yang lebih rendah, bahasa mesin seperti itu. Jadi semua teknologi ini ada codingnya. Nah, jadi dengan kita mengetahui coding, mengetahui cara cara kerja komputer, mengetahui bagaimana komputer berinteraksi dengan kita, itu kita mendapatkan sebuah wawasan. Oh, ternyata dunia ini begini ya kerjanya ya. Oh, ternyata pada saat saya nge-tap sebuah hal di dalam aplikasi, yang terjadi di belakangnya ini seperti ini ya. Oh, ternyata pada saat saya lewat ke dalam sebuah persimpangan jalan dan otomatis pintunya terbuka, ini yang terjadi ya. Dengan kita mengetahui banyak wawasan tadi itu, kita semakin banyak wawasan yang terisi dalam kepala kita. Sehingga kita banyak bisa melakukan berkreativitas, karena kreativitas itu terbentuk dari wawasan dan pengalaman. Seperti itu. Oke, manfaat kita belajar coding itu apa sih? Nah, tadi saya bilang kan, bila kita mengetahui coding atau kita bisa coding, sebenarnya manfaatnya sangat banyak. Di luar dari manfaat teknis yang kita bisa membuat banyak hal dan bisa berekspresi, ya, sangat banyak manfaat lain yang bisa membentuk mindset kita. Seperti kita menjadi berpikir secara sistematis, ya. Yang tadinya kita berpikir secara abstrak, misalkan kita memikirkan sebuah masalah itu tiba-tiba random, muncul hilang masalah dan solusi itu saling bersusulan, ya, kita menjadi bisa berpikir secara sistematis. Oh, bila terjadi A, maka saya lakukan B. Bila B tidak terjadi, saya akan lakukan C. Bila C tidak terjadi, maka akan saya lakukan D. Bila D berhasil, saya lakukan E. Seperti itu. Jadi kita berpikir dalam otaknya menjadi sebuah pemikiran sistematis. Dengan kita berpikir secara sistematis, orang lebih mudah mengerti, masalah lebih mudah terselesaikan. Lalu berikutnya, sudah berpikir secara sistematis, kita akan berpikir secara komputasional. Ya, jangan puyeng dulu. Dengan computational thinking, kita akan bisa berpikir secara scale up. Kita bisa berpikir lebih lanjut lagi. Oh, berarti kalau masalah ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini, saya bisa menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah lain yang lebih besar di luar sana dengan pola pikir yang sama. Itu computational thinking seperti itu. Nah, berikutnya, kita mampu berekspresi dengan kreativitas kita. Ya, dengan kita mampu berkreasi, ekspresi atas kreativitas kita juga makin tersalurkan. Dulu kita nggak bisa bikin ini itu. Dulu kita nggak bisa bikin aplikasi yang kita mau, aplikasi yang kita pencet misalkan buka pintu. Sekarang saya udah bisa belajar coding, saya bisa berekspresi dengan kreativitas saya. Saya bisa membuat sebuah website yang cakep. Saya bisa membuat sebuah aplikasi yang dibutuhkan banyak orang atau saya sendiri. Saya bisa membuat sebuah mesin yang saya pikir dari dulu itu keren. Saya bisa membuat sebuah mobil yang bisa bergerak sendiri. Itu semua kreativitas Anda tersalurkan dengan teknologi atau dengan coding itu. Dan yang paling penting, Anda mempunyai growth mindset. Growth mindset adalah sebuah mindset berpikir di mana pada saat Anda melihat sebuah masalah, ya, otaknya tuh tidak berpikir bahwa, aduh, jangan deh. Tapi otaknya berpikir, bagaimana saya menyelesaikan masalah tersebut dengan teknologi? Bagaimana saya menyelesaikan masalah itu dengan computational thinking, dengan berpikir secara sistematis. Jadi otak itu pada saat lihat masalah, orang itu nggak ngeper gitu, nggak tiba-tiba mundur, tapi orang itu berpikir, gimana saya akan menyelesaikan masalah itu dengan skill yang saya punya, karena saya punya kemampuan kreativitas seperti itu. Jadi manfaat coding itu bukan cuma pada teknis saja, tapi pada pengembangan diri Anda pun itu bisa. Ya, kita ambil contoh entrepreneur tuh banyak sekali yang bisa belajar coding. Elon Musk, ya, itu dia coding, dia belajar coding, walaupun sekarang dia nggak coding, tapi mindset-nya terbentuk dalam kepalanya adalah sistematis. Melakukan sesuatu harus secara sistematis seperti itu. Ya. Nah, Mas, oke, coding menarik nih, menarik coding, bisa bikin saya ini tuh. Tapi saya bisa hidup nggak Mas dari coding? Nah, biasanya pertanyaan orang berikutnya seperti itu. Oke Mas, saya bisa coding. Saya mau belajar coding teh. Emang belajar coding bisa bikin saya kenyang ya Mas ya? Oke, kita sekarang lihat ke peluang. Ya, apakah coding bisa sebagai pekerjaan utama? Saya akan jawab deh. Saya akan jawab bisa atau enggak. Saya akan tampilkan 3 artikel di atas ya. Artikel pertama, ya, ini dari Pak Menteri atau Pak siapa saya lupa. Ya, saya dapat artikel agak random gitu. Dia bilang bahwa kekurangan SDM IT. Ya. Indonesia kekurangan SDM IT. 600.000 digital talent selama setahun. Bayangkan, kalau 2-3 tahun ke depan, teknologi itu sifatnya adalah eksponensial ya. Sekarang 600.000. Tahun depan tuh bukan 600.000, tapi tahun depan bisa 1 juta. Karena perkembangan teknologi sangat cepat. Perusahaan semua pengen pakai teknologi itu. Dan talent yang dibutuhkan semakin banyak. Ya, sekarang aja 600.000. Ini berita 20 April 2001. Ya. Tahun depan itu lebih banyak lagi karena perusahaan semua go digital. Ya. Jadi artinya penguasaan sebagai teknologi, coding, Anda bisa kompeten dari 600.000 talenta digital yang dibutuhkan.
Bayangkan betapa mudahnya mencari kerja di sana. Orang-orang tarik-menarik Anda kayak pemain bola yang pemain bola yang sangat harga mahal. Perusahaan sana narik, perusahaan sini narik, perusahaan sana over, perusahaan sini over, karena orang-orang membutuhkan Anda semua. Ada berita tahun 2019 ini ada out of date tapi masih oke juga. 2030 Indonesia akan kekurangan 9 juta talenta digital. Bayangkan, 9 juta talenta digital yang kekurangan. Kalau Anda, ya ini ambil kasar aja, kalau Anda menjadi seorang talenta digital, coding, ataupun arsitektur komputer, keamanan, dan lain-lain, Anda akan direbutkan sama 9 juta orang. Karena kekurangan 9 juta ya. Betul. Dan ada satu lagi, ini dari teman saya dia mengeluh gitu. Banyak banget orang-orang yang lulus dari computer science tiap tahun. Tetapi di Bandung itu, ini Bandung nih, Unpar nih, Bandung masih susah untuk mencari programmer. Ya, bayangkan teman saya ini kesusahan untuk mencari programmer. Bukan karena kenapa? Orang-orang programmer udah pada occupied semua, udah pada di hire sama orang lain sehingga susah untuk mencari programmer yang available di sana. Sebetulnya. Jadi apakah bisa menjadi pekerjaan utama? Jawabannya di atas ini. Bisa nggak Anda menjadi talenta digital di sana? Oke, Mas, saya tahu kalau coding itu dibutuhkan, kalau coding itu banyak yang nyari. Tapi kan ya ibaratnya pekerjaan lain juga banyak yang nyari, Mas. Karirnya gimana? Saya bisa kaya nggak dari sana? Saya bisa banyak duit nggak dari sana? Ya kan pertanyaan Anda semua pasti gitu kan? Oke, dibutuhkan nih. Tapi kan yang dibutuhkan kan banyak nih, ya kan? Tukang sapu juga banyak yang dibutuhkan, Mas, gitu kan. Nah, prospek karirnya gimana? Saya akan menjawab juga prospek karirnya seperti apa. Saya jawab dengan 2 artikel yang saya temukan di atas. Yang pertama adalah sebelah kiri, artikel yang saya temukan dari job portal namanya Upwork, ya. Dia menghargai dirinya $30 selama 1 jam. Dia adalah seorang Node.js spesialis atau orang yang punya keahlian di bidang bahasa Node.js. Yang kedua adalah JavaScript spesialis, $32 per jam. Ini dolar ya, bukan rupiah. Dan juga $20 1 jam. Nah, bayangkan loh, $30 sejam dikali 8 jam dikali 1 minggu dikali 1 bulan, berapa yang dapatkan dalam 1 bulan? Hitung sendiri, silahkan. Saya nggak bawa kalkulator. Tapi itu saya bisa menjawab atau prospek karirnya dibutuhkan nggak? Banyak nggak prospek karirnya? Atau nggak bisa berkembang nggak dengan karir tersebut? Jawabannya adalah itu semua. Yang kedua, saya dapat dari detik.com ya, bahwa seorang React Native developer saat ini dihargai sekitar 11-16 juta di level junior, ya. Dan level senior mencapai 20 juta per bulan. Ya, jadi prospek karirnya bagus atau enggak? Silahkan dilihat lagi artikel di atas. Saya nggak jawab ya, bagus enggak tergantung Anda. Kalau misalkan, dengan saya usaha, saya bisa 40 juta sebulan, berarti Anda bilang coding kurang bagus gitu kan. Tapi kalau, hanya dengan belajar coding kita bisa 20 juta per bulan, berarti coding menjadi prospek karir yang sangat bagus di sana. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang bilang, bagus nih Mas. Pasti susah nih belajar nih. Di mana-mana kalau udah banyak yang dibutuhkan, terus bagus dan mahal, pasti susah belajarnya. Karena kayak dokter aja kan, banyak dibutuhkan, orang-orang mahal pasti susah belajarnya. Ya, saya akui bahwa belajar coding itu tidak mudah. Ya, saya akui. Saya seorang teknisi IT seorang praktisi IT yang sudah 9-10 tahun lebih saya belajar coding, saya bilang itu nggak mudah. Ya, ada sebuah hal yang harus kita korbankan di sana. Ya, kalau Anda dengan basic IT, ya, Anda mempunyai sebuah basic IT, mungkin Anda fresh graduate atau sudah pernah megang IT sebelumnya lah ya. Anda belajar otodidak, kira-kira ini estimasi saya dari saya survei ke teman-teman saya, itu membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk mempelajari sebuah teknologi coding di sana, ya. Jadi Anda membutuhkan fokus 1-2 tahun untuk mempelajari coding ini semua. Nah, kalau Anda tanpa basic IT, sebenarnya ini tanpa basic IT itu benar-benar Anda nggak ngerti apapun masalah coding dan Anda pengen belajar coding, gitu ya. Ini membutuhkan waktu autodidact learning dari 2-3 tahun. Ini kalau Anda emang dedicated di sana. Tapi kalau misalkan Anda ogah-ogahan, itu bisa sampai belasan tahun Anda nggak ngerti masalah coding. Tapi kalau dengan dedicated, Anda benar-benar pengen belajar, itu 2-3 tahun Anda bisa mempelajari coding ini secara senior lah, seperti itu. Ya. Weh, lama, ajarin saya lah biar cepet. Oke. Sebenarnya cara untuk bypass ini itu banyak cara ya. Saya highlight 2 aja caranya bagaimana. Pertama adalah Anda bisa mulai mencari mentor.
Anda bisa mencari mentor, orang yang udah ngerti coding, orang yang udah ngerti IT secara keseluruhan, Anda minta mereka untuk menjadi mentor. Itu bisa caranya. Atau kedua, Anda bisa ikut coding bootcamp. Ya, nanti saya jelaskan plus minus dari keduanya. Nah, oke Mas, saya mau pakai mentor aja Mas, biar enak. Mahal nggak Mas untuk mentor? Oke, untuk mentor ya nggak mahal sih, cuma agak tinggi aja harganya. Ya, kira-kira di online sana ada yang menyediakan jasa mentor, itu kira-kira $40 selama 15 menit. Ya, $40 15 menit loh, bukan sejam. Berarti kalau sejam kali 4 sekitar $120 sama sejam. Berarti 1 jam itu seharga dengan apa ya? Mungkin 2 jutaan 1 jam. Ya, ini menjadi sebuah peluang buat orang IT juga yang ngerti coding, juga menjadi sebuah tantangan orang yang mau cari mentor nih. Aduh, 2 juta sebulan gitu ya. Ini harga yang saya ambil harga rata-rata. Berarti ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi lagi. Ya, mahal nggak itu? Tergantung. Anda mentafsirnya bagaimana? Mahal atau enggak itu? Nah, ya, aduh mahal banget dong. Oke, kalau bootcamp gimana, Mas? Oke, kalau bootcamp. Pertama kita bicara dulu bootcamp. Bootcamp itu apa sih? Bootcamp itu sebenarnya itu bootcamp baru muncul sekitar 5 tahun yang lalu lah, 5-6 tahun yang lalu baru muncul kata-kata bootcamp coding. Jadi coding bootcamp atau bootcamp coding adalah sebuah terobosan dalam bidang kurikulum ya, yang hanya memfokus titik beratkan pada problem spesifik, yaitu adalah masalah coding, masalah pembelajaran teknologi. Secara intensif dan materinya sudah dikurasi oleh dunia kerja. Jadi coding itu kan banyak materinya, banyak banget materi coding gitu ya. Bahkan saya sendiri pun belum menguasai secara keseluruhan. Jadi ada yang dibutuhkan sama industri, ada yang nggak dibutuhkan sama industri. Kita kan pengen kerja nih, kita pun pengen teknologi yang kita pelajari itu kepake dalam dunia kerja kan. Nah itu biasanya coding bootcamp itu sudah mengkurasi. Oh teknologi apa saja yang dibutuhkan dalam dunia kerja? Teknologi ini dengan bahasan programannya ini, menggunakan stack-nya adalah ini itu sudah dikurasi sama orang-orang bootcamp biasanya. Maka coding bootcamp itu bisa lebih cepat dan lebih dan lebih tersentral karena program base-nya sudah dikurasi. Pembelajarannya seperti apa sih kalau coding bootcamp? Itu biasanya dari intensif dari pagi sampai sore, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore biasanya. Terus live lecture kayak kelas biasa. Terus biasanya ada dikasih project, dikasih langsung nih hand on kerjain projectnya seperti ini, real kayak dalam dunia nyata gitu. Terus ada sesi psikologi juga untuk menumbuhkan mindset gitu ya. Nah, sesi psikologi Mas, memang kita butuh psikiater ya? Emang kayak gimana sih? Ya, karena saya menyadari sendiri bahwa yang namanya coding itu susah. Ya. Pembelajaran itu bukan hanya masalah teknis. 70% dari ilmu coding kita itu dari pengalaman teknis. Betul. Ya, kita semakin banyak menemukan masalah dalam coding, semakin banyak kita belajar. Tetapi 30% dari skill coding kita itu dihasilkan dari growth mindset kita, dari internal kita, dari pola berpikir kita. Nah, karena itu untuk menumbuhkan growth mindset kita membutuhkan bantuan orang yang sudah ahli di bidang pola pikir, seperti psikiater untuk menumbuhkan growth mindset kita. Diajarin bagaimana cara melihat sebuah masalah, bagaimana cara menalar sebuah masalah menjadi sebuah sesuatu yang kita tantangan seperti itu. Itu dalam dunia coding bootcamp diajarkan seperti itu. Harganya menarik nggak? Ini harganya gimana nih kalau coding bootcamp? Ya kita hitung-hitung aja, live mentor $40 per jam, berarti sekitar 30.000 selama 6 bulan. Psikologi $30 per jam. Peluang di masa depan priceless ya. Itu kalau harga kita hitung-hitungan dari potensinya. Tapi kalau di Unpar Plus ya, di Unpar Plus itu kita bungkus semua masalah ini semua tadi ya, itu menjadi dalam sebuah satu harga yang kita dedikasikan kepada orang-orang yang ingin belajar coding. Harganya adalah 15 juta. Tetapi kita sekarang lagi ada promo khusus untuk orang-orang atau peserta dari webinar ini, kita kasih harga 12 juta saja, hanya untuk hari ini dan hanya untuk para peserta di Blibli ini atau Blibli Friend di sini. Jadi semua hal yang tadi kita omongin itu kita bungkus semua. Kok bisa murah sih Mas? Kok bisa nggak semahal ini? Ya karena ini adalah sebuah program yang kita desain, emang kita gunakan hanya untuk orang-orang yang pengen belajar coding secara serius, dan emang kita desain, kita kurasikan hanya materi-materi yang emang dipakai di sana. Oke? Nah, bila Anda ingin informasi lebih lanjut, silahkan Anda scan aja di QR ini, atau Anda hubungi aja, atau masuk aja ke dalam website Unpar Plus, unparplus.com/courses/javascript bootcamp. Ya. Anda di sana, Anda mempunyai peluang mendapatkan $30 atau $40 sejam di sana, ya. Dan yang paling terakhir adalah
Indonesia membutuhkan Anda. Ini yang paling penting. Indonesia membutuhkan Anda. Anda dibutuhkan 600.000 talent digital setiap tahun dan 9 juta talent digital pada tahun 2030. Anda dibutuhkan di sana. Nah, ini menjawab pertanyaan dari presentasi saya. Apakah telat sekarang untuk belajar coding? Telat nggak? Sekarang tahun berapa? 2021. Ya. Untuk mencapai tadi yang kata si Bapak Menteri tadi, membutuhkan 9 tahun untuk ada 9 juta talent digital. Artinya, dari 2021 sampai 2030, ada banyak talent digital yang bisa Anda isi di sana. Jadi, tidak ada kata terlambat untuk masuk ke dalam dunia coding, tidak ada kata terlambat untuk belajar teknologi. Karena tidak peduli usia Anda, tidak peduli suku bangsa Anda, tidak peduli gender Anda, tidak peduli apapun dari Anda, yang talent yang orang-orang perlukan adalah skill Anda dalam digital. 9 juta talent digital dibutuhkan pada tahun 2030. Anda nggak pengen terlambat untuk belajar coding? Ya, kalau Anda nggak pengen terlambat, mungkin bagusnya Anda belajar tahun 2019 kemarin. Tetapi yang kedua paling bagus adalah Anda belajar sekarang sehingga Anda mempunyai kompetensi untuk berkompeten melawan atau berkompeten mengisi kekosongan 9 juta talent digital yang dibutuhkan di Indonesia. Indonesia butuh Anda, ayo bantu Indonesia dengan Anda belajar coding di Unpar Plus. Oke? Mungkin segitu dulu Mas Dian untuk materi dari saya mengenai mindset coding ini. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ke Mas Dian ya. Siap. Seperti itu Mas Dian. Terima kasih Mas Adit. Ya. Fakta yang unik tuh, 90% lebih itu coding ada di sekeliling kita. Ya kayaknya memang benar ya, hampir semuanya di coding. Ya. Dan saya baru sadar bahwa 30% pembelajaran dalam IT itu adalah mindset. Betul. Karena seperti ini, ya kalau kita semua belajar teknis, kita kan cenderung menghafal, Pak Dian. Jadi kita akan menghafal skrip, kita akan menghafal rumus, itu nggak ada bedanya jika Anda belajar pada saat Anda sekolah dulu menghafal rumus, sehingga pada saat ada perbedaan masalah, rumusnya nggak berlaku. Tapi kalau Anda belajar mindset-nya, apapun masalahnya, Anda bisa langsung strukturkan dalam pikiran Anda selesaikan dengan komputasional. Seperti itu. Oke. Kita lebih jauh tanya-jawab, Mas Adit. Silakan. Kita akan ke Bapak Budi. Pak Budi, ini terkait masalah dunia IT ataupun coding tadi yang sekarang potensi semakin besar. Tadi kata Mas Adit itu sekitar tahun 2030 itu sekitar 9 jutaan tenaga kerja. Kekurangannya ya, itu ya. Kekurangannya. Jadi ada kekurangannya. Sedangkan lulusan universitas itu kan paling cuma berapa setahun gitu. Tapi potensinya sangat luar biasa. Nah, kalau Bapak sendiri melihatnya dari sisi pembelajarannya ini, bagaimana Unpar Plus bisa berperan di dalam kesempatan ini, Pak Budi? Pertama saya ingin sampaikan bahwa Unpar Plus itu online learning provider. Dan sebagai online learning, kita sangat klop dengan beberapa prinsip dasar pendidikan sebetulnya ya. Salah satu prinsip dasar pendidikan itu education untuk semuanya, education for all. Oke. Nah, artinya dengan online ini menjadi tanda petik mudah dijangkau, baik secara biaya, secara tempat dan segalanya menjadi makin mudah. Lalu ada hal lain lagi dari sisi prinsip. Kita selalu mendengungkan student center learning ya, student center learning. Nah, student center learning itu artinya sebetulnya kita belajar sesuai dengan kebutuhan studentnya. Oke. Nah, apa yang disampaikan Pak Aditya ini, Mas Aditya ini different ya. Itu kan kebutuhan student itu apa? Kalau student itu butuhnya belajar IT, butuh belajar coding, maka kita menjadi sangat pas. Kita dengan online learning, kita belajar pada satu waktu tertentu secara intensif belajar itu. Oke? Jadi berbeda dengan pola pembelajaran yang tanda petik konvensional di mana harus belajar secara jangka panjang, bahkan mungkin sesuatu yang tidak dibutuhkan saat itu, sekarang kita membutuhkan sangat spesifik yaitu coding, dan difasilitasi dengan online learning, kita bisa belajar sangat spesifik itu. Nah, jadi menjawab pertanyaan Mas Dian, kembali ke pertanyaan awal,
betul ada banyak lulusan universitas dan sebetulnya klasik ya, ada cerita seberapa cocok lulusan universitas itu dengan kebutuhan. Nah, sekarang Anda sendiri sebagai student, ya different sebagai student, Anda bisa merumuskan kebutuhannya. Tadi Mas Aditya menyebut betapa banyak bahasa pemrograman. Jadi tergantung kebutuhannya apa kita belajar. Nah, itu kita menyediakan kursus yang sangat beraneka ragam itu. Tetapi kalau kita ingin full stack, paket komplit, termasuk mindset yang Mas Aditya sebut begitu pentingnya tadi, kita juga menyediakan. Jadi sebetulnya tergantung kebutuhannya, lulusan universitas tanda petik juga bisa belajar, ya. Yang tidak bisa dipenuhi lulusan universitas juga mungkin saja untuk mempelajari di sini. Jadi prinsip education untuk semuanya, student center learning, bahkan lifelong learning, ya. Tadi Mas Adit saya kira sangat penting ya. Tidak harus anak muda, bahkan yang milenial 30, umur 30-an atau bahkan yang umur 40-an, prinsip lifelong learning itu menjadi sangat mungkin dengan online learning itu. Disediakan oleh Unpar Plus dan salah satu yang menarik adalah full stack. Ya, paket komplit untuk belajar coding itu. Gitu, Mas Dian. Ya Pak Budi, kalau pada saat Unpar Plus sendiri menyediakan produk full stack tadi, itu sebenarnya alasannya itu baik apakah memang itu menjadi begitu banyaknya permintaan dari teman-teman yang ada di sekeliling kita di beberapa kota, kebutuhan terkait ingin belajar coding dengan cepat itu Pak Budi, sehingga di Unpar Plus sendiri menyediakan hal demikian. Ya, saya kira benar. Tadi Mas Aditya menyebut beberapa contoh ya. Tadi disebut Bandung. Tapi sebetulnya bukan hanya Bandung yang membutuhkan kebutuhan untuk spesialis coding programmer itu. Nah, memang ada suara kebutuhan itu, apalagi masa pandemi ini, Mas Dian. Jadi tidak memungkinkan untuk secara onsite, offline, maka dipindahkan tanda petik. Bagaimana kita mengakomodasi secara online bisa belajar secara fleksibel dari tempatnya masing-masing. Betul. Baik. Jadi ada point of view satu dari kita melihat bagaimana potensi dan belajar coding itu seperti apa, dan di satu sisi lagi bahwa ada media pembelajaran yang sekarang sudah sangat gampang. Mas Adit, kalau dari produk bootcamp ini, rata-rata kalau secara data itu peminatnya itu rata-rata bisa berapa banyak, Mas, setiap bulannya? Oke. Kalau untuk peminat sih sangat banyak ya, bahkan kita pun banyak banget minat, sampai ribuan yang aplikan sampai masuk ke daftar kami gitu ya. Tapi pada saat pelaksanaannya itu mungkin terkerucut sampai ratusan, karena kebanyakan orang berpikir bahwa aduh nggak jadi karena mungkin masalah biaya. Oke, nggak jadi deh karena mungkin masalah dia di dalam dirinya timbul ketakutan bahwa saya bisa nggak sih seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan mereka tetap dengan kemauan mereka, semua pun bisa. Jadi kalau biaya itu nggak ada masalah. Kita ada biaya, kita ada cicilan juga ada, kita ada dengan financial partner juga ada, kita ada program-program lain untuk pembiayaan, sehingga pembiayaan bisa lebih mudah gitu. Tapi masalah paling penting adalah dari diri mereka. Kalau pada saat daftar itu semangat, tapi pada saat di tengah jalan tiba-tiba, aduh saya kayaknya nggak bisa deh, itu biasanya masalah yang paling utama gitu. Tapi untuk peminat sendiri itu sangat banyak, sampai ribuan per bulan. Jadi sebetulnya mindset tadi berperan penting terhadap akhirnya teman-teman ini selesai atau enggak ya mengikuti bootcamp ya, Mas Adit ya? Betul. Jadi yang namanya mindset ini berperan dalam semua fase. Dalam fase awal sebelum masuk ke bootcamp ya, ini kita berbicara dalam konteks dalam nyata. Orang masuk ke bootcamp itu berarti orang tersebut sudah terbebas dari mindset fix. Berarti dia sudah mau berkembang di sana pada saat masuk ke bootcamp. Tapi pada saat dia awal-awal bootcamp, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kesulitan, dan mereka sudah mundur, berarti mereka masih belum terbentuk sebagai mindset tertantang gitu. Nah, kalau sudah terbentuk mindset tantangan itu, apapun tantangan di luar sana, baik itu yang sudah pernah ataupun yang belum pernah dia hadapi, ya kalau mindsetnya sudah terbentuk, itu mereka akan langsung kuat. Oke, masalah ini belum pernah saya hadapi, tapi saya tahu cara menyelesaikan dengan seperti apa. Tapi saya bisa bertanya kepada siapa. Tapi saya bisa mempelajari hal tersebut di mana. Mindset tersebut yang sangat berperan penting dalam pembelajaran, gitu. Karena
yang namanya pembelajaran, sedetail apapun pembelajaran, seluas apapun pembelajaran pada saat dunia kerja, dipastikan ada perbedaan. Karena teknologi itu terus berkembang ya. Kita belajar teknologi sekarang, sebulan 2 bulan kemudian itu berubah lagi, versinya sudah diupdate. Tapi kalau dia hanya berbekal kepada pengalaman aja, berbekal kepada teknis aja, dia ngapalin, itu pada saat perubahan teknologi terjadi, dia akan dulu. Nah, karena itu kita di Unpar Plus Coding Bootcamp mengajarkan mindset yang kuat. Perubahan apapun pada teknologi, selama Anda pegang fundamentalnya, Anda bisa beradaptasi. Jadi mindset itu sangat penting. Oke. Pertanyaan, bagaimana misalkan tadi kan ada yang sudah tahu IT, ada yang benar-benar misalkan mereka sedikit banget lah menyentuh IT. Nah, pada saat nanti mereka mendaftar bootcamp ini, Mas Adit, itu apakah nanti mereka akan diberikan pendekatan sehingga mereka bisa mendapatkan pemahaman awal yang sama sehingga bisa mengikuti bootcamp ini dengan baik, Mas? Ya, pertanyaan bagus itu, karena itu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan juga sama orang-orang. Kalau saya nggak punya dasar IT, bisa survive nggak di bootcamp? Jadi kita bootcamp Unpar Plus ini menyesuaikan dengan orang, dengan pasar yang ada, dan juga kita sedikit mengadaptasi dengan teknologi atau kurikulum di dalam perkuliahan. Antara lain adanya sebuah matrikulasi. Matrikulasi ini adalah penyetaraan keilmuan dari para student. Jadi ada di dalam bootcamp ini yang kita sebut sebagai fase 0. Fase 0 ini adalah di mana fase orang yang nggak ngerti IT itu kita ajarin basic-basicnya dulu, orang yang sudah ngerti pun kita perkuat lagi. Seperti itu. Jadi banyak juga dulu murid-murid saya yang dari lulusan akuntansi, lulusan geodesi, lulusan pertambangan, itu masuk ke bootcamp dengan nggak ngerti apapun masalah teknologi. Tapi kita ajarkan di fase 0 bahwa begini loh cara kerja komputer, begini loh cara kerja website, begini loh cara kerja internet, begini loh cara kerja sebuah bahasa pemrograman. Itu mereka menjadi sedikit banyak teredukasi. Oh gini. Nanti pada saat di fase 1, baru kita masuk ke dalam sebuah pembelajaran yang sesungguhnya, akademisnya. Diajarin teknologi ini, itu, diajarkan cara baca yang dokumentasi, diajarin cara semuanya itu di fase 1. Jadi fase 0-nya kita bisa bilang itu fase semacam kayak fase matrikulasi. Jadi penyetaraan keilmuan dalam bidang IT-nya seperti itu. Bahkan ada loh, bahkan dulu ada yang pas masuk bootcamp dia baru pernah nyalain laptop. Kaget saya. Ini untuk gimana ya? Itu bayangkan, baru pernah nyalain laptop pada saat masuk ke bootcamp. Tapi dia bisa survive seperti itu. Oke, Pak Budi. Unpar Plus itu nanti sistem pembelajarannya ini yang disediakan oleh Unpar Plus itu seperti apa nanti, Pak? Ya, secara umum tadi kalau ada yang terlambat melihat video di depan, secara umum kita membedakan setidaknya ada 3 produk. Produk yang pertama itu courses, di mana cara belajarnya itu sesuai dengan kecepatan masing-masing, kapanpun ada video ajar yang bisa diakses. Lalu yang kedua ada produk yang kita sebut coaching. Coaching ini metodenya dengan virtual class. Nah, untuk teman-teman di BB yang coaching inilah yang dipakai untuk model bootcamp. Jadi bootcamp ini ada virtual class, real time, berinteraksi dengan mentor, selain tentu belajar sendiri, Mas Didi, ya, karena itu menumbuhkan, mengerjakan proyek itu harus belajar diri. Jadi pertama ada courses dengan video-video ajar yang disiapkan, dan yang kedua ada coaching yang sangat intensif berinteraksi dengan mentor. Nah, yang ketiga ini webinar seperti yang kita kerjakan hari ini, itu dalam konteks updating pengetahuan, berbagi informasi, dan hal-hal yang lebih relevan lah, lebih relevan, up to date gitu. Baik, dan ini bisa diambil oleh semua orang ya, Pak Budi ya? Ya. Artinya ini memakai nama Unpar Plus, memang kita saudaranya Unpar sebagai universitas gitu, tetapi ini adalah layanan sifatnya untuk umum. Ya, jadi bukan hanya untuk mahasiswa, bukan hanya mahasiswa Unpar apalagi, tapi juga untuk umum dan juga profesional atau ingin switch ya Mas Fit ya, kalau mau berpindah bidang kerja ke IT ini juga sangat mungkin untuk memulai. Jadi ada tawaran seperti itu sebagai orang awam yang ingin berpindah ke IT. Baik, jadi ini semuanya full online ya Pak Budi ya, di Unpar Plus ya? Ya, full online, ada yang synchronize, ada yang unsinkron, ada yang real time bertemu dengan mentor, ada yang
mempelajari sendiri. Ya, khusus untuk bootcamp itu pasti intensif dengan mentor. Ya, karena belajar IT itu tadi disebut mindset menjadi sangat penting. Jadi interaksi dengan mentor menjadi sangat penting. Betul, betul. Ya. Nah, Mas Adit, kan ada nih orang pernah mengikuti ada bootcamp, dia itu secara langsung nih di suatu hotel atau di mana langsung secara offline gitu. Nah, apa sih kekuatan dan apa menurut Mas Adit ini yakin nih bahwa secara online pun bootcamp ini bisa kita lakukan? Oke. Ada penguatan nggak, Mas Adit? Oke. Jadi gini, dulu emang banyak banget orang yang bilang bootcamp di hotel, bootcamp di mana, tapi pada kenyataannya hanya 2-3 hari. Menurut saya sebuah teknologi dipelajari dalam 2-3 hari itu mungkin cuma keraknya aja gitu ya, belum sampai fundamentalnya, belum sampai dalam-dalamnya. Itu pertama yang membedakannya. Yang kedua, apakah online ini bisa atau enggak? Jadi ini juga pertanyaan yang banyak banget saya dapatkan, terutama pada saat awal pandemi. Kalau online emang bisa ya gitu orang-orang, karena orang berpikir bahwa yang namanya online itu kan ya bisa jadi vibe-nya nggak dapat, energi yang nggak dapat. Tapi di sini kita buktiin bahwa bootcamp online itu bisa, karena di sini juga kita nggak usah membuktikan, kita nggak usah berkata-kata dengan ucapan manis, tapi kita langsung membuktikannya dari data yang ada bahwa lulusan-lulusan kita itu langsung banyak dicari kerja. Berarti artinya program kita berhasil ya. Dengan mungkin kita pada awal-awal mungkin agak mulai kesulitan, yang namanya teknologi kan kadang-kadang ada yang internetnya lambat, ada yang apa, tapi kita pelan-pelan terus-menerus membaharui pola belajar kita, membaharui kurikulum kita yang tadinya oke, mungkin dulu kita bisa belajar, kita pantengin sama mentornya. Kalau ada salah kita kasih tahu langsung. Kalau sekarang mungkin nggak bisa karena online. Tapi kita terus kalau begitu kita harus mencari sebuah teknologi di mana teknologi tersebut memungkinkan untuk orang langsung melakukan screen share pada saat dia coding, sehingga pada saat terjadi sebuah kesalahan kita bisa langsung merevisi seperti itu. Itu kita terus-menerus belajar. Jadi kita perhatikan pada saat kita offline dulu, apa sih sensasi yang kita rasakan? Oh, sensasinya adalah kita ditemenin. Oke, ada sesi itu tersebut. Oh, sensasinya kita kan kalau gini ya, kalau misalkan Mas Dian mungkin dulu ingat waktu belajar komputer di SD atau SMP gitu ya. Pada saat Anda ngetik error, ada mentor datang sini, saya kasih tahu sini. Berhasil kan? Itu kan sebuah pengalaman yang nggak terlupakan ya, dan itu nggak bisa dilakukan secara online sekarang. Nah, dengan adanya teknologi yang kita gunakan seperti kayak teknologi untuk pair programming, itu bisa dilakukan. Ya, mungkin sekarang caranya bukan sini saya kerjakan, enggak, tapi oke, coba saya ambil alih layarnya ya, coba saya benerin kodenya kamu ya, apa yang salah. Nah, jalan kan. Nah, mungkin tidak seril itu, tapi kita terus mendekati ke arah sana sih, agar kita memberikan pengalaman atau experience orang itu belajar ditemenin, ya gitu sih jadinya. Betul. Dan memang kita lihat bahwa beberapa bulan belakangan ini, khususnya karena pandemi, itu membuat pembelajaran secara online justru menjadi solusi yang paling memungkinkan bagi individu ataupun perusahaan untuk bisa terus meningkatkan ilmunya. Saya dulu masih ingat ya, belajar coding pertama kali itu atau kapan? SMP atau apa? Dulu zaman dulu itu masih belajar buat tulisan ini, Mas, kalau nggak salah, apa namanya? Hello World. Jadi supaya muncul nih. Ya, Hello World. Itu saya lupa kayak bahasa apa itu. Dulu saya sempat belajar juga bahasa C++ seperti itu ya. Pembuatan website juga bahasa HTML dan lain-lain begitu. Dan memang itu tadi benar kata Mas, itu menuntut akhirnya membuat kita itu pola pikir kita juga berkembang. Kalau ada permasalahan dirunut tuh, apa nih yang menjadi penyebab 1, penyebab 2, penyebab 1 apa ininya. Jadi memang itu memberikan dampak sendiri bagi saya secara pribadi pada saat belajar coding itu sendiri. Ya, betul nah, sekali. Ini ada pertanyaan nih dari Bravely Friends. Umur nggak untuk belajar coding, Mas Adit? Oke, ini tadi saya tekankan banget pada saat akhir presentasi. Saya nggak peduli umur kamu berapa. Saya nggak peduli setua apa, saya nggak peduli semuda apa. Selama bisa kompeten, selama bisa membaca apa yang saya berikan materinya, selama bisa mengikuti, itu nggak masalah. Saya pernah punya murid umur 14 tahun, saya pernah punya murid umur 40 tahun. Nggak ada masalah dua-duanya. Selama bisa mengikuti ya, selama bisa mengikuti. Jadi umur nggak ada masalah. Umur Anda berapa? 35, nggak ada masalah. Anda udah mature enough untuk mendapatkan materi. Umur Anda berapa? 17 tahun. Oke, itu sangat produktif sekali. Anda bisa sangat meluangkan waktu banyak untuk coding tanpa harus terdistraksi masalah rumah tangga, masalah pekerjaan lain. Anda umur 35, oke, umur 14 tahun, nggak ada masalah. Selama Anda punya passion yang kuat dan tidak cengeng, jalan seperti itu. Jadi umur nggak ada masalah. Ya selama Anda mempunyai
kemampuan dasar manusia yang berkomunikasi dan lain-lain sih. Itu nggak ada masalah, nggak ada masalah juga sih di sana. Oke, Mas, ada pertanyaan juga. Sebenarnya kalau kita sudah mengikuti bootcamp ini itu seberapa efektifkah itu meningkatkan karir saya ataupun CV saya di dunia coding dilihat dari industri, Mas Adit? Oke. Apakah ada cerita-cerita? Oke, kalau untuk meningkatkan skill itu sangat meningkatkan ya, karena bootcamp ini adalah intensif. Jadi mungkin Anda belum terbayang intensifnya kayak gimana, tapi ini intensif banget. Bayangkan aja waktu Anda SMA, masuk SMA dan keluar SMA apa yang Anda rasakan. Ini bootcamp dan ini fokus hanya kepada masalah coding. Bayangkan aja Anda masuk nggak ngerti apa-apa, Anda keluar dari coding bootcamp ini, Anda siap kerja. Jadi ini bukan main-main, bukan kita mempersiapkan Anda, yang penting Anda ngerti lah, yang penting Anda bisa coding lah, yang penting Anda bisa bikin website. Enggak. Kita mempersiapkan Anda bisa kerja. Kalau Anda bisa kerja artinya apa? Anda dibutuhkan sama orang lain, dan orang lain itu meng-acknowledge kemampuan Anda karena mempekerjakan Anda. Yang namanya mempekerjakan itu bukan main-main. Saya membayar Anda untuk melakukan sebuah kerjaan. Itu mempekerjakan kan, seperti itu. Jadi perbedaan apa dalam karir Anda? Tergantung. Kalau misalkan Anda sekarang belum kerja, Anda masuk bootcamp, Anda akan mempunyai kemampuan dasar untuk masuk ke dalam dunia pemrograman pekerja. Kalau Anda kalau Anda dari karir yang lain, berarti Anda sudah siap untuk switching kepada karir dunia teknologi. Seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Budi dulu. Pak Budi, baru-baru ini kan Unpar Plus ini kita melakukan, kita sudah ada join dengan Blibli. Sebenarnya apa sih harapan dari Unpar Plus pada saat kolaborasi dengan Blibli, Pak Budi? Ya. Kami percaya bahwa Blibli ini e-commerce yang tanda petik punya reputasi terkemuka begitu ya. Jadi kita ingin bekerja sama supaya bisa berkembang secara bersama-sama juga untuk menyediakan banyak kemungkinan, banyak pilihan kepada Blibli Friend ya. Produk-produk kami bisa semakin dikenal dengan banyak pilihan, termasuk pilihan seandainya ingin tadi ya customize. Student Center tadi pengen apanya itu jelas karena produknya sangat bervariasi. Tadi jenisnya ada courses, ada coaching, tapi juga saya kira Blibli mempunyai banyak fitur ya, banyak fitur yang bisa dimanfaatkan oleh Blibli Friend untuk tanda petik berbelanja begitu ya. Jadi kita ingin join forces, berkolaborasi di kekuatannya masing-masing. Kami di kekuatannya di konten tentu saja, termasuk konten di bidang IT, tapi juga Blibli dengan pasar, kami juga punya pasar, bisa saling berkontribusi untuk pengembangan kecerdasan bangsa kita ya, tadi dibutuhkan oleh bangsa kita. Baik. Lalu Pak, ada pertanyaan juga Pak Budi. Ini nanti kalau saya lulus, ini ada sertifikatnya nggak Pak Budi? Atau ada sertifikasi nggak sih yang ada di Unpar Plus, Pak? Ya, kita sertifikasi bahwa Anda mengikuti, bahwa Anda menyelesaikan, ada assessment di dalam mengikuti kursus-kursus, termasuk bootcamp, ada assessment untuk itu. Tapi kami juga mempunyai sejumlah produk, mungkin sedikit melebar, sejumlah produk yang lain yang dalam rangka sertifikasi. Jadi memang sertifikasi profesi ya. Itu juga kita sediakan, ada beberapa yang terkait dengan sertifikasi profesi, beberapa dari IT, tapi juga dari bidang-bidang yang lain, misalnya bahasa, lalu ekonomi, bisnis, itu ada beberapa. Silakan untuk mengunjungi platform kami juga. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Tadi salah satunya ada sertifikasi ya. Kita kan mengenal pada saat ini itu pemerintah sekarang mendengungkan banget nih supaya kita itu tenaga kerja ataupun mahasiswa itu untuk mendapatkan sertifikasi. Salah satunya adalah dari sertifikasi di bidang IT seperti bootcamp yang pada saat ini teman-teman bisa searching juga di Blibli pada saat ini. Nah, Mas Adit, kira-kira nanti secara umum ini kan 6 bulan sekitar 1 semester. Ya. Itu tuh nanti bagian besar pembelajarannya itu apa-apa saja. Lalu misalkan nanti saya sambil kerja nih Mas Adit, ini gimana ya?
Oh, satu lagi, Mas Adit, saya sambil bisnis gitu, saya ada yang sambil kuliah. Nah, ini gimana, Mas Adit? Oke, kita memang mengantisipasi hal tersebut juga karena kita kan pasarnya cukup luas ya dari berbagai usia. Kita menyadari bahwa apa namanya murid di usia 30 ke atas pasti mereka sudah mempunyai kesibukan. Di antaranya adalah mungkin sudah berkeluarga, sedang menjalankan bisnis, sedang sekolah, lebih S2, misalkan S3, atau sedang bekerja. Jadi kita apa namanya mengantisipasi hal tersebut juga. Jadi kita pembelajaran memang intensif ya, intensif, tapi kita intensif tidak semua bertatap muka. Kita intensifnya adalah ada sesi bertatap muka, ada sesi pengerjaan tugas, ada sesi pengerjaan tugas kelompok. Nah, untuk orang-orang yang masih bekerja, untuk orang yang masih ada kegiatan lain, itu kita nggak ada masalah karena kita sesinya bisa apa namanya di sore untuk yang live-nya misalkan seperti itu. Untuk pengerjaan tugasnya bisa di pagi hari atau di malam hari. Jadi kita mungkin membutuhkan waktu sekitar beberapa jam di sore hari itu untuk yang sesi live-nya seperti itu. Jadi tidak ada masalah bagi orang yang sudah bekerja ataupun orang yang sedang sekolah selama mereka bisa membagi waktu dengan baik, selama mereka bisa membagi stres mereka dengan baik. Karena ya pasti yang namanya belajar akan timbul stres, ditambah lagi dengan pekerjaan yang sekarang. Nah, itu apa namanya stresnya berganda. Selama bisa stres manajemen yang baik, mengatur waktu dengan baik, mengatur load apa namanya stamina, itu nggak ada masalah sih. Karena emang kita pasar kita cukup luas, kita memfasilitasi dari berbagai segmen juga. Oke, rata-rata ini yang ikut ini kebanyakan itu generasi muda pada saat ini cukup banyak nggak sih Mas Adit yang tertarik untuk mengikuti bootcamp ini? Walaupun kadang-kadang mereka misalkan saya bukan latar belakang IT, Kak Adit, saya pengen belajar aja nih. Ini cukup banyak nggak sekarang ya Mas? Banyak. Jadi kita dari presentasi kita sangat yang cukup banyak masuk kita adalah orang-orang fresh graduate ya. Ya walaupun kita menyediakan programnya untuk banyak segmentasi, sangat banyak adalah yang fresh graduate karena orang-orang yang fresh graduate ini mungkin secara mental menyadari bahwa adanya gap antara keilmuan pada saat mereka lulus sampai mereka bekerja itu ada sebuah gap yang harus mereka isi. Dan salah satu cara mengisinya adalah dengan program bootcamp ini. Ya, ada banyak cara lain untuk mengisinya. Dengan cara course-course yang lain pun nggak apa. Tapi satu cara mengisi gap ini dengan cara bootcamp ini. Jadi banyaknya dari yang fresh graduate. Tapi ini tidak menyedikitkan juga orang-orang yang pengen berpindah karir gitu. Yang tadinya seorang perbankan, akuntan, mereka merasa bahwa karirnya sudah stuck atau merasa pekerjaan IT itu keren dan bisa berkembang, mereka switch ke sana gitu. Pasti mereka ada pengorbanan di sana. Di antaranya adalah mereka harus siap dengan pembelajaran plus pekerjaan mereka. Ya, tapi kadang-kadang sih banyaknya yang milih udah oke, saya belajar, saya pekerjaan saya resign, itu pun ada. Jadi itu kembali ke diri masing-masing sih. Kalau mau resign dari pekerjaan dan belajar, oke, itu sangat bagus, Anda bisa fokus. Tapi kalau nggak mau resign dikarenakan harus ada sesuatu yang mereka tanggung dalam hidup mereka, antaranya harus ada pendapatan tetap, yaitu mereka bisa sambil bekerja dan mereka sambil bisa belajar di bootcamp ini. Itu no problem. Seperti itu. Oke, betul. Pak Budi, saya ada membaca salah satu misi dari Unpar Plus ini, kita adalah untuk memproduksi konten-konten pembelajaran online untuk memperlengkapi upskilling ataupun reskilling teman-teman yang sudah bekerja ataupun pebisnis. Seberapa luaskah produk kita ini kaitannya untuk dapat memperlengkapi teman-teman di dunia pekerjaan ataupun dunia bisnis itu, Pak Budi? Ya, saya kira diskusi kita hari ini menegaskan ya bahwa ada kebutuhan untuk upskill, untuk pembaharuan keterampilan, peningkatan keterampilan. Salah satunya IT. Ya, yang lain adalah mindset. Oke, bagian dari mindset mungkin soft skill kita menyebutnya. Lalu tuntutan itu juga saya kira globalisasi tidak bisa diingkari ya, bahwa kita lebih banyak berinteraksi dengan orang asing, pihak luar, entah orang Western atau dari Asia Timur, gitu ya. Nah, artinya pembelajaran bahasa juga menjadi penting. Ya, model bisnis yang baru itu juga banyak, dan itu juga sesuatu yang tuntutan yang baru, kebutuhan yang baru. Jadi saya rekap seberapa luas upskill, reskill yang kita sediakan itu demi memenuhi kebutuhan tadi. Ada persoalan dengan pembelajaran bahasa Inggris itu tentu, tapi juga bahasa yang lain kita masih sedang mempersiapkan, akan kita launch bahasa-bahasa yang lain. Tapi juga soft skill, tadi disebut misalnya mindset tadi, kita menyiapkan tentang communication skill, tentang public speaking, tentang
manajemen waktu, bagaimana memanage waktu itu, tapi juga teknis tentang bisnis yang berkembangan juga pesat, tentang design thinking, tentang startup, bagaimana mendesain bisnis dari scratch misalnya, bagaimana mengkomunikasikan brands, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan bisnis. Jadi skopnya melebar, bahasa, soft skill, perkembangan bisnis, lain IT yang kita bicarakan banyak pada hari ini. Itu Mas Dian. Betul, dan seperti memang pada zaman sekarang adalah pembelajaran itu banyak kita temukan itu ilmu-ilmu baru justru paling update itu dari online ya Pak Budi ya, Dari Mas online, Adit. ya. Terkadang memang kita mengupdate suatu ilmu paling baru itu tiba-tiba barulah ada ilmu di apa namanya kita baca dari berita gitu. Kadang-kadang memang pada saat sekarang online bisa dibilang menjadi salah satu media pembelajaran yang paling penting di zaman kita pada saat ini. Nah, Mas Adit, kalau bisa dibilang, jadi sebenarnya kenapa sih saya atau siapapun orang-orang yang sedang menonton ini, beli Friends ini, kenapa sih saya harus memulai untuk belajar coding dan kenapa saya harus mengambil bootcamp ini? Oke. Jawabannya sangat simpel, karena Indonesia membutuhkan Anda sekarang. Indonesia membutuhkan Anda sekarang dan di masa depan. Jadi, kenapa saya harus belajar coding? Karena kita membutuhkan Anda semua. Kita di sini dalam artian kita Indonesia. Bangsa ini membutuhkan Anda. Bangsa ini sekarang sedang menuju masa digitalisasi. Kemarin Jokowi meresmikan 1000 startup atau 1000 UKM. Ya. Terus banyak sekali perusahaan-perusahaan tech yang baru bermunculan. Banyak sekali investor-investor baru yang masuk ke Indonesia. Kita semua butuh banget orang teknologi. Nggak cuma dalam bidang programmer ya, dalam semua teknologi. Jaringan keamanan, artificial network, data science, dan banyak banget teknologi lain. Jadi saat ini Anda belum terlambat. Orang-orang masih pada merencanakan, tapi Anda sudah mulai duluan. Ini adalah salah satu momen terbaik investasi Anda. Investasi itu bukan cuma dalam bidang saham, investasi bukan cuma beli emas, beli tanah, dan lain-lain, tapi investasi yang paling bagus adalah investasi ilmu Anda, investasi leher ke atas. Jadi ini saat yang terbaik untuk investasi Anda. Dari pada saat nanti orang-orang sudah baru pada sadar, oh saatnya saya belajar coding, saatnya saya belajar teknologi, Anda sudah menjadi seorang market leader di sana, Anda sudah menjadi ahli di sana, Anda bisa mendedikasikan skill Anda untuk perusahaan, Anda bisa mendedikasikan skill Anda untuk perkembangan bisnis Anda, atau Anda bisa sekedar mengajar untuk mengajarkan ilmu Anda kepada orang lain. Tadi Anda lihat rate-nya $40 per 15 menit, siapa yang nggak mau coba? Nah itu, jadi kenapa harus belajar coding? Simply, karena kita butuh Anda, seperti itu. Betul. Berarti kalau kita hitung bayaran Mas Adit ini udah berapa ini Mas? Ya, itu angkanya aja. Itu potensi yang sangat potensi ya. Pak Budi, jadi kenapa teman-teman harus belajar reskilling, upskilling kita itu lewat Unpar Plus, Pak? Ya, kita komplit, kita pembelajarannya mudah dipahami dengan bahasa delivery-nya yang mudah, lalu sangat customize. Kita memegang prinsip student center, sangat customize. Silahkan Anda pilih yang mana. Paket-paketnya sengaja kecil. Jadi kalau Anda ingin belajar banyak, jahit sendiri. Anda ingin belajar apa? Jadi semuanya tersedia, bermutu, delivery-nya ringan, mudah, nyaman, enak, gitu ya, dan menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Budi. Tadi saya ingin menyambung apa yang Mas Adit sudah sampaikan bahwa hari ini kita khusus terkait produk bootcamp itu pada saat ini kita akan memberikan diskon sebesar 20%. Begitu ya Mas Adit ya, benar ya? 20% teman-teman Blibli Friends dapat melakukan pembelian produk bootcamp ini langsung di aplikasi Blibli, tinggal cari nanti Unpar Plus. Setelah itu tinggal cari nanti produk, di situ ada full stack JavaScript bootcamp. Di situ sudah ada diskon, tapi memang diskon ini sangat terbatas, hanya hari ini saja. Ini pun karena kebaikan dari Mas Adit. Jadi kalau tiba-tiba nanti Mas Adit berubah pikiran, bisa aja langsung berubah. Jadi sebelum berubah,
segera teman-teman bisa melakukan booking, melakukan transaksi. Tapi bila pun teman-teman ingin ada yang menanyakan lebih lanjut, silahkan dapat chatting di Blibli, di situ kita akan langsung respon. Terakhir bahwa teman-teman, apa yang kita bicarakan pada ini adalah sebuah potensi yang sangat terbuka lebar di depan kita. Dan benar bahwa mungkin beberapa tahun ke depan potensi ini sudah semakin besar, ataupun ilmu yang pada saat ini kita menjadi ilmu yang sangat dibutuhkan di masa depan. Bila Anda memang mempunyai mimpi untuk dapat mencapai kesuksesan di masa depan dan ingin berkarir di bidang IT, ingin membuat sebuah startup yang besar, unicorn, dekakorn di Indonesia, jadi belajar mengenai coding. Jadi sekian, terima kasih Blibli Friends, dan juga terima kasih untuk Blibli yang telah memfasilitasi acara live streaming ini. Kita akan berjumpa di lain waktu dengan topik yang berbeda. Terima kasih Pak Budi, juga Mas Adit, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat juga Pak. Semoga nanti pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menelurkan produk-produk yang lagi bagi teman-teman. Sekian, terima kasih Blibli Friends, sampai jumpa kembali.